revitalisasi lahan, yaitu adanya perbaikan drainase, terus kemudian ada bantuan untuk pengolahan lahan setiap hektarnya 900.000 dari pemerintah kepada para petani, ada bantuan pupuk dan lain sebagainya, sehingga mereka sekarang panennya dalam setahun bisa 3 kali mas, 3 kali tanam dan 3 kali panen mas. Nah sekarang ini sedang proses tanam ketiga mas. Karena ada program ini, peningkatan hasil panen kami bertambah. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Juga kena akui, apabila kita lakukan sesuatu tanpa memikirkan pada masa-masa yang mendatang, ia akan memberi kesan. Sebagai contoh, Tuan Yang Pertua, kalaulah 30 tahun dahulu kita berbincangkan pasal food security, kita tidak akan hadapi jumlah import makanan pertanian mencecah kepada 71.6 bilion ringgit Malaysia. Ya, kita akui perubahan iklim, bencana alam memberi kesan kepada pengeluaran domestik, tetapi sekiranya kita dapat lakukan sesuatu pada masa-masa yang terdahulu, ia akan memberi kesan kepada kita. Sekurang-kurangnya jumlah import makanan daripada luar negara tidaklah setinggi apa yang kita hadapi pada hari ini. Boleh tanya sikit Muhammad? Boleh. Ya, Muhammad Pak Besar, terima kasih. Fenomena kita ekspor makanan ini bukan berlaku saja di negara kita, bahkan berlaku di negara jiran termasuk Indonesia. Saya masih sedar, yaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 1 kilo. Jadi kurang daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia, dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada seperti ini. Terima kasih Yang Muhammad Kinabatangan. Saya mengambil pandangan Yang Muhammad Kinabatangan apabila merujuk kepada Indonesia, Tuan Yang Pertua. Itu yang saya sebutkan tadi, Tuan Yang Pertua. Tak guna kita mempunyai ekonomi yang berteraskan kepada teknologi, tetapi nasib kedaulatan makanan negara kita tidak capai. Malaysia cemas dengan tingginya harga impor di bidang pangan. Mereka merasa iri dengan keberhasilan Indonesia dalam sektor pertanian, terutama dengan program Lumbung Pangan Nasional yang berhasil meningkatkan produksi dan ketahanan pangan negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan target pemerintahannya untuk membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, dalam manifesto PRU ke-15 tahun 2022 yang lalu, salah satu daripada yang hendak dibuat oleh kerajaan, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, adalah makanan sarapan percuma kepada semua pelajar-pelajar. Tetapi ini nampaknya tidak berlaku. Yang kita baru dengar baru-baru ini, Bapa Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makan siang gratis, makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Tapi kita di mana kedudukannya? Saudara-saudara sekalian, ada yang mau import saja makanan pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa di 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain? Padahal yang Maha Kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup. Ternyata apa yang saya sampaikan berkali-kali, bertahun-tahun, sekarang terbukti. Tetapi saudara-saudara sekalian,
sarjana-sarjana muda yang akan menghadapi masa depan. Saya katakan masa depan kalian cerah, masa depan kalian gemilang. Kita negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier, kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Salah satu kendala ya, mengapa sih banyak orang tidak mau jadi petani ya? Itu kan salah satunya karena mereka bingung setelah panen mau jual kemana? Ya kan? Ini kan masalah off-takernya nih kan? Ya, belum pupuknya dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya ada sinergitas antara peran dari lumbung pangan dengan off-taker yang disebut BGN, Badan Gizi Nasional, yang bertugas menjalankan program MBG, makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan mulai tahun 2025 dan menyasar 15 sampai 25 juta penerima manfaat. Ya. Inilah sebetulnya off-takernya. Jadi hasil pertanian lokal itu bisa diserap. Ketika panen, petani sudah tahu, oh kita bisa jual ke BUMDes. BUMDes ini akan jual ke unit pelayanan BGN itu yang ada di ribuan titik di Indonesia yang menyediakan makan bergizi gratis kepada siapa saja. Targetnya itu adalah pertama adalah ibu hamil dan menyusui, balita, anak PAUD hingga SMA, para santri di pesantren dan sekolah keagamaan lainnya. Nah, kalau untuk ibu hamil dan menyusui itu di posyandu. Jadi sudah jelas nih ekosistem yang akan diciptakan, luas wilayahnya sudah ada, hasil panennya akan lebih mendapatkan kepastian, pembelinya sudah ada, penerima manfaatnya sudah ada. Dengan persatuan yang kuat, Indonesia bisa mencapai target yang diinginkan, yaitu Indonesia Emas. Program lumbung pangan dan makan bergizi menjadi salah satu faktornya.